Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Satria Basnurtio. Nah, kali ini aku tuh mau bikin video lagi itu tentang pembahasan dari pengaplikasian integral terhadap studi kasus pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, video kali ini tuh membahas tentang dari mata kuliah matematika kedua, yaitu tentang integral pengaplikasiannya. Nah, buat yang kemarin-kemarin mungkin belum video aku, mungkin aku mau perkenalan dulu ya. Nah, nama aku di sini yaitu Satria Bagas Nursetyo dengan NIM 240934710725. Nah, prodiku ini dari D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Offering C angkatan 2024 Universitas Negeri Malang. Nah, oke, mungkin langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan ini tuh aku tuh ambil dari latar belakang itu maksudnya sama aja sama yang kemarin-kemarin itu tentang definisi. Nah, definisi energi itu apa sih? Nah, di sini tuh aku menjelaskan tuh energi merupakan kebutuhan fundamental yaitu dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Nah, seiring berjalannya waktu atau meningkatnya permintaan energi itu terutama dari sektor industri dan domestik. Efisiensi sistem pembangkitan energi itu menjadi aspek krusial. Nah, konteks ini tuh maksudnya tuh dalam konsep matematika khususnya integral memainkan peranan penting dalam berbagai proses analisis dan optimasi pembangkitan energi. Nah, pembahasan yang kedua masih dalam belakang yaitu tentang integral itu gak hanya digunakan buat menghitung luas atau area atau volume. Nah, udah jelasin juga di videoku sebelum-sebelumnya tentang fungsi integral itu buat apa. Nah, integral itu juga bisa untuk menganalisis besaran fisik seperti kerja, kayak energi internal, termal, fluida, itu serta bisa menghitung distribusi daya pada sistem pembangkit. Nah, pendekatan integral itu bisa dipakai atau diaplikasikan oleh seorang insinyur atau ilmuwan yang bisa memodelkan aliran panas, konsumsi bahan bakar, dan konversi energi secara lebih akurat lagi. Nah, oleh karena itu, pemahaman dan penerapan integral dalam sistem pembangkit energi bukan hanya teoritis, namun juga bersifat aplikatif dan vital. Nah, untuk pembahasan yang kedua, kita udah masuk ke tujuan dan manfaatnya. Nah, tujuan integral tuh kayak kira-kira itu apa ya? Kayak manfaatnya juga kira-kira tuh bisa bermanfaat seperti apa. Nah, langsung aja kita bahas di sini. Tujuan yang pertama itu integral itu bisa mengkaji peran integral dalam menganalisis efisiensi pembangkitan energi. Nah, lalu yang kedua itu tujuannya itu bisa menerapkan integral dalam studi kasus nyata pembangkit energi. Nah, bisa memecahkan masalah pembangkitan energi itu secara nyata, tidak hanya bersifat teoritis. Nah, lalu memberikan interpretasi matematis terhadap parameter fisik dalam sistem energi. Nah, lalu manfaatnya itu yang pertama itu bisa memperkuat pemahaman mahasiswa atau seorang peneliti terhadap aplikasi integral dalam teknik energi. Lalu bisa meningkatkan kemampuan analisis dan permodelan sistem energi. Lalu yang terakhir itu bisa menjadi referensi teknis yang edukatif dalam pengembangan pembelajaran interdisipliner, matematika, dan teknik. Nah, lalu metodologinya itu seperti apa? Nah, pada tahap awal tuh dilakuin studi pustaka untuk paham dasar-dasarnya. Dasar-dasar teori integral itu dalam konteks energi. Nah, fokusnya itu diberikan pada integral dalam bentuk. Pertama itu memfokuskan integral tentu satu variabel, yaitu untuk menghitung perubahan energi, kerja, dan daya. Lalu, ada integral dengan fungsi tidak konstan sebagai model parameter fisik yang bergantung pada waktu ataupun suhu. Lalu, aplikasi integral dalam hukum termodinamika dan mekanika fluida. Nah, yang keempat itu kita masuk ke rumus umum integralnya, yaitu beberapa rumus integral itu digunakan dalam konteks pembangkitan energi. Itu meliputi apa aja? Nah, satu itu aku ambil dari rumus umum dari integral energi panas. Nah, energi panas atau Q ini yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat. Nah, rumusnya itu Q sama dengan integral T2, batas atasnya T2, dan batas bawah T1. Kali MCP dalam kurung T kali DT. Nah, lalu
Keterangannya itu M sama dengan massa zat, dalam satuannya itu kilogram. Lalu Cp dalam kurung T itu, Cp itu kapasitas kalor. Jadi sebagai fungsi suhu T, nah simbol T ini itu merupakan suhu. Kalau T kecil itu time ya teman-teman. Nah, satuannya itu Kj per Kg kilogram kali K. Lalu T1, T2 itu merupakan T1 menjadikan suhu awal dan T2 itu jadi suhu akhir. Satunya itu Kelvin. Nah, ini rumusnya teman-teman. Rumusnya itu jika kapasitas kalornya itu konstan. Nah, rumusnya itu bisa diperoleh Q sama dengan MCP dalam kurung T2 min T1. Nah, kalau misalnya Cp dalam kurung T yang tinggi fungsi linear, itu pada rumusnya Cp dalam kurung T sama dengan A plus BT dikonversikan menjadi Q sama dengan M integral T2 batas atas T2 batas bawah T1 dalam kurung A plus BT dikali DT sama dengan M dalam kurung AT plus B per 2 T kuadrat kurung tutup batas atasnya sama T2 dan batas bawahnya T1. Nah, lalu rumus umum yang kuambil lagi itu dari efisiensi thermal. Nah, hubungan efisiensi sistem terhadap input dan output energi. Nah, itu N sama dengan E output per Q input dikalikan 100%. Nah, keterangannya itu E output itu menjadi energi listrik yang dihasilkan atau hasil dari integral daya. Lalu Q inputnya itu energi panas yang masuk ke sistem atau hasil dari integral kalor. Nah, sebelum masuk ke studi kasusnya atau contoh soalnya, kalian udah paham kan kayak rumus umumnya tadi yang aku jelaskan? Ya. Kalau misalnya belum paham, nanti kalian bisa tanya di kolom komentar. Nah, mungkin sekarang lanjut dulu ya teman-teman. Nah, studi kasusnya ini seperti yang kita bahas di judulnya tadi tentang aplikasi integral pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, kita ambil tuh misal PLTU bekerja berdasarkan prinsip termodinamika Rankine cycle yang dimana air dipanaskan hingga berubah menjadi uap untuk memutar sebuah turbin dan menghasilkan energi listrik. Yang proses ini tuh menjadi suatu transfer panas dari pembakaran bahan bakar ke fluida kerja. Nah, dapat dianalisis dengan integral. Nah, lalu studi kasusnya yang pertama itu tadi dengan memisalkan energi panas yang diserap air dalam boiler dapat dituliskan sebagai rumusnya tadi. Kita masukkan Q sama dengan integral T2, T1, MCPT, dan DT. Nah, keterangan masih sama seperti tadi. Lalu, energi listrik yang dihasilkan oleh turbin dalam waktu. Nah, ini tanya satu aja teman, ini typo ya, maaf teman-teman, berlebihan. Nah, satu yang berlebihan itu nggak baik ya teman-teman. Nah, jadi kalian tuliskan T aja. Nah, waktu T adalah E sama dengan integral batas atasnya T dan batas bawahnya 0 kali P dalam kurung T dt. Di mana P dalam kurung T ini itu suatu daya keluaran yang bisa bervariasi menyesuaikan waktu karena fluktuasi bebannya. Nah, langsung aja kita masuk perhitungan. Tapi sebelum masuk perhitungan, teman-teman udah paham kan tentang rumus umumnya? Nah, jika udah paham, kita langsung masuk ke perhitungannya. Nah, kita misalkan nih, kita diketahui itu massa airnya itu 10.000 kg. Lalu kisaran suhunya itu dari suhu awal itu 300 Kelvin sampai batas akhir suhu airnya itu 700 Kelvin. Nah, kapasitas kalornya itu misal 4,18 plus 0,0017 kilojoule per kilogram per kali K. Nah, ini tuh modelnya linear. Nah, langsung aja kita hitung. Masih rumusin yang tadi. I sama dengan integral 700 batas atas dan batas bawah 300 dikali 10.000 dikali dalam kurung 4,18 ditambah 0,017 T. Oh maaf ini T ya teman-teman. Dan dikalikan DT. Nah, sama dengan 10.000 masih sama. Nah, itu 4,118 T ditambah 0,005 T kuadrat. Nah, batas atasnya masih sama 700 dan batas bawahnya 300. Lalu Q sama dengan 10.000 kita masukkan yang tadi dan dikalikan batas atasnya itu 700 min 4,18 sama seperti tadi, tinggal masukkan aja batas bawahnya 300 dan 300 pangkat 2. Lalu kita peroleh 10.000 dalam kurung 2.926 ditambah 245 dikurangi
1254 ditambah 45, yaitu sama dengan 10.000 dalam kurung 3.171 min 1.299. Nah, 10.000 dikali dari hasil pengurangan itu yang ditemukan kurang lebih 18.720.000 kilojoule. Nah, untuk hasilnya itu energi panas sebesar 18,72 gigajoule diserap air dalam boiler. Nah, jika efisiensi thermal sistem PLTU adalah 35%, maka energi sini itu bisa dihasilkan pakai rumus yang tadi. sama dengan 0,35 dikali 18.720.000. Nah, jadinya sama dengan 6.552.000 kilojoule, yaitu atau dikonversi menjadi megawatt tuh sama aja dari 1,82 megawatt. Nah, ini berarti memberikan gambaran bahwa satu siklus pembakaran sistem itu menghasilkan energi cukup untuk menyalakan sekitar 1.500 rumah selama 1 jam. Nah, asumsi konsumsinya per rumahnya itu 1,2 kilowatt. Nah, gimana teman-teman? Menurut perhitungan yang tadi, teman-teman tuh udah paham belum? Nah, kalau misal teman-teman udah paham, langsung aja kesimpulan dan saran. Tapi kalau misal teman-teman belum paham, kalian ingat belum paham yang mana dan tulis di kolom komentar nanti. Oke, langsung aja kita masuk ke kesimpulan. Nah, integral itu berperan penting dalam menganalisis dan menghitung berbagai besaran dalam sistem pembangkit energi, dari transfer panas hingga energi keluarannya. Lalu, penerapan integral ini memungkinkan analisis kuantitatif yang akurat, mendukung perancangan dan evaluasi performa dari sistem energi. Lalu, studi kasus PLTU menunjukkan bagaimana integral digunakan untuk menghitung energi panas dan listrik, serta memperkirakan efisiensi dari sistem tersebut. Nah, sarannya itu tadi kan diperlukan kolaborasi antara matematika dan teknik energi untuk mengembangkan model energi integral yang lebih kompleks. Nah, misalnya itu numerik atau multivariabel. Lalu yang kedua, studi lebih lanjut dapat mencakup pembangkit terbarukan seperti tenaga surya dan angin, di mana integral digunakan dalam konteks statistik dan probabilistik. Nah, mungkin gitu aja ya teman-teman dari pembahasan video kali ini. Jika teman-teman masih ada kesulitan, kebingungan, atau belum jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Pasti nanti teman-teman yang lain sudah paham bisa jawab, tolong menjawab, dan saya juga akan menjawab dari pertanyaan teman-teman semua. Nah, mungkin sekian video dari saya. Bila ada kesalahan dalam menerangkan, pemahaman yang masih kurang, mohon dimaafkan ya teman-teman. Nah, mungkin kali ini aja, mungkin sampai sini aja video aku kali ini. Kalian jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Bisa share ke teman-teman kalian sama-sama anak teknik atau mungkin di luar bidang teknik. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman ya. Nah, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.